Perkenalkan, nama saya Iksanuddin. Saya warga asli Dusun Pendem, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Saya pemilik kebun CV Soga Farm Indonesia. Gitu ya. Jadi Soga Farm itu kepanjangannya adalah Stroberi Organik Gunung Andong. Jadi awal saya terjun ke dunia pertanian itu yang saya budidayakan itu adalah stroberi dengan media tanah dengan perlakuan organik. Makanya namanya Soga Farm, Stroberi Organik Gunung Andong. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata permintaan pasar itu ada sayur konvensional, ada buah hidroponik. Maka sampai hari ini kami berkembang tidak hanya stroberi, tetapi juga sayur konvensional dan buah hidroponik. Kalau dalam budidaya kami ada dua model. Yang pertama yaitu media tanah, yang kedua media kokopit dengan sistem hidroponik. Tetapi dari keduanya kami menggunakan greenhouse. Karena apa? Karena pasar yang kami tuju itu adalah pasar yang modern, maka kami biasanya memberikan servis kualitas yang terbaik untuk pasar-pasar kami. Maka dari itu demi menghasilkan produk yang berkualitas baik tersebut, maka kami menggunakan greenhouse, baik itu yang hidroponik maupun yang media tanah. Kalau untuk greenhouse tomat itu saat ini sudah mencapai 14 greenhouse. Sedangkan untuk greenhouse sayur itu ada 3 greenhouse dan 1 lahan terbuka tanpa greenhouse. Jadi kenapa kok di sini ada lahan terbuka? Itu ada beberapa sayur yang memang kalau di greenhouse itu kurang bagus. Contoh sawi putih, kemudian kol putih. Itu karena butuh ngekrop, butuh cahaya kuat, maka alangkah baiknya tidak dibudidayakan di dalam greenhouse. Seperti itu. Dari 14 greenhouse tomat dan 3 greenhouse sayur itu beberapa adalah kebun milik saya sendiri dan beberapa adalah kebun mitra. Jadi kami tidak hanya terbatas pada kebun kami sendiri, tetapi kami juga sudah merambah ke mitra-mitra petani di kawasan Desa Girirejo maupun di luar Desa Girirejo. Seperti itu. Kalau sistem itu tidak ada yang full lebih ya, tetapi juga tidak ada yang full kurang. Jadi kelebihan di kami itu pertama kami sudah menggunakan teknologi ya untuk penyiraman, pemberian nutrisi untuk khususnya yang hidroponik. Lah kemudian untuk yang sayur kami juga sudah menggunakan teknologi walaupun masih sangat sederhana, yaitu berupa sprinkle. Itu kalau yang membedakan kami dengan masyarakat sekitar. Kemudian perbedaannya adalah kalau masyarakat sekitar itu tidak menggunakan greenhouse, kami menggunakan greenhouse. Jadi sepanjang musim kami biasanya lebih kontinu dalam proses produksi dengan kualitas yang sama, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. Jadi kelebihan kami lebih kontinu, kami lebih berkualitas. Cuman kelemahan kami lebih padat modal. Jadi untuk BEP kami memerlukan waktu beberapa tahun, sedangkan untuk di luaran greenhouse itu karena modalnya tidak terlalu banyak, maka ketika dia kok bagus budidayanya dan harganya bagus, maka dia akan cepat BEP. Tetapi kalau di luar itu biasanya harga fluktuatif dan hama banyak. Itu kekurangannya yang di luar, seperti itu. Jadi kami mitra itu ada di hulu dan di hilir. Jadi di hulu itu di budidaya, itu kami bermitra dengan para petani di sekitaran Desa Girirejo maupun di luar Desa Girirejo. Tetapi untuk di pemasaran kami ada mitra, yaitu supermarket di Semarang. Ada 5 supermarket, yaitu Gilail Candi, Gilail Citraland, Istana Buah Sultan Agung, Istana Buah Pandanaran, dan Frudo. Sedangkan untuk kemitraan tomat kami menjual ke CV Vertindo di Semarang.
Jadi kami merasa pertanian ke depan harus maju ya. Jadi pertanian harus dikembangkan lebih baik gitu, karena saya melihat di negara-negara barat, di negara-negara Eropa, di negara Asia Timur kayak Jepang, Korea, itu mereka sudah sedemikian rupa bergerak gitu kan. Sedangkan saya sebagai anak pribumi itu melihat kok pertanian saya kok gini-gini aja gitu kan. Maka dari itu saya tertarik untuk mengembangkan pertanian layaknya di negara-negara maju. Toh negara berkembang pasti mengikuti tren negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu kebutuhan masyarakat petani terhadap kebutuhan rumah tangga itu tuh sebuah kepastian. Beli minyak, beli beras dan sebagainya. Tetapi ketika hasil pertaniannya tidak ada kepastian, itu menurut saya bermasalah. Lah, memberikan kepastian dalam hasil tani itu menurut saya pasarnya harus jelas, proses budidayanya harus jelas, baik itu produktivitas maupun kontinuitas, seperti itu, maupun harganya. Sedangkan yang di luaran, di non greenhouse yang konvensional itu kan harga sangat fluktuatif. Itu yang pertama. Yang kedua juga hasil juga fluktuatif. Karena kadang hama banyak, hama sedikit, musimnya susah dan sebagainya. Lah, ini akan mempengaruhi proses penghasilan petani. Sedangkan pengeluaran adalah sebuah kepastian. Seperti itu. Kalau saat ini paling mutakhir kami menggunakan selang drip ya. Jadi kami menggunakan hidroponik vertigasi, hidroponik tetes, itu yang paling mutakhir hari ini. Jadi kami tinggal mencampurkan nutrisi ke dalam tandon, kemudian tinggal kami colokkan atau kami pencet, maka semua nutrisi akan mengalir ke semua tanaman di greenhouse kami. Seperti itu. Saya menginisiasi Soga Farm itu pertengahan 2018 ya, sebelum COVID. Kemudian tahun 2020 awal COVID booming di Indonesia, saya termasuk orang yang mendapatkan berkah dari COVID, karena di era COVID itu pertanian sangat didewa-dewakan karena termasuk salah satu sektor yang menopang ekonomi negara. Maka dari situ saya sebagai petani disorot juga dari beberapa media, sehingga itu juga memberikan efek ke saya untuk memberikan promosi ke masyarakat, ke konsumen tentang produk saya. Sedangkan untuk pencapaian saat ini yang jelas kami berkembang ya. Dari awalnya kami hanya media tanah, kami hanya membudidayakan stroberi, sekarang kami sudah berkembang membudidayakan sayur, sudah budidaya hidroponik. Lah kemudian untuk pasar, dulu kami masih mengakses pasar tradisional, menjual secara curah. Hari ini kami sudah mengakses pasar modern dengan harga yang flat, kemudian tanpa potongan, kemudian sudah kami packing, kami labeling dengan brand yang kami punya. Saya pengennya ke depan itu pertanian berbasis teknologi tinggi ya, teknologi canggih. Semuanya sudah terkonektif dengan internet ya, berbasis AI, di mana proses penyiraman, proses pemberian nutrisi, proses pengendalian suhu dalam greenhouse itu semuanya sudah by otomatis. Sehingga petani itu tinggal memikirkan hal-hal lain di luar itu. Karena hal-hal itu sudah di-cover sama teknologi. Itu harapannya. Jadi kalau untuk untuk sayuran ya, kami kan mengakses pasar modern berupa supermarket ya. Jadi kami selalu menanam berdasarkan PO. Jadi kami ada pre-order, kemudian kami tanam dengan kira-kira PO yang sering terjadi. Lah, biasanya kami lebihkan dari pesanan. Lah, ketika nanti kok lebih, maka kami menjual ke tengkulak. Seperti itu.
Tetapi kalau misalnya kami kurang sedikit-sedikit, kami nanti akan bekerja sama dengan tengkulak yang biasa kami berikan suplai itu untuk memenuhi kebutuhan kami. Itu. Jadi kami memainkan dua pasar, yaitu pertama supermarket, yang kedua adalah tengkulak. Tetapi tengkulak itu bukan tujuan utama. Dia hanya sebagai tempat pembuangan kalau sisa dan tempat menambal jika kurang. Jadi kami lambangnya brokoli ya. Jadi di Soga Farm itu lambangnya brokoli, maka sayur yang paling kami menjadi primadona di tempat kami adalah brokoli. Jadi brokoli itu jarang sekali petani yang punya brokoli yang dikembangkan di dalam greenhouse. Jadi brokoli yang dikembangkan dalam greenhouse itu secara kesehatan, secara bentuk itu bagus. Kenapa kok secara kesehatan kok lebih baik? Karena di dalam greenhouse itu sudah minim hama, otomatis untuk pestisida juga minim. Kemudian karena kami tidak diguyur hujan, maka tampilan brokoli kami juga lebih cantik dibandingkan brokoli di luar greenhouse. Itu produk unggalan. Pertama brokoli, kedua adalah bayam Jepang atau horinzo atau spinach. Itu adalah salah satu dari selain brokoli produk unggulan kami. Lah, untuk saat ini yang pesat berkembang itu adalah untuk tomat, khususnya tomat beef. Jadi tomat beef kami sekarang memproduksi dalam jumlah banyak dengan mitra CV Vertindo. Bahkan untuk greenhouse tomat saat ini itu perkembangannya sudah melebihi greenhouse sayur, seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kata-kata untuk memotivasi orang-orang di dunia pertanian. Iya. Teman-teman pertanian, jadi pertanian Indonesia maju adalah sebuah keharusan gitu kan. Ketika anak-anak muda kok tidak mau tampil di dunia pertanian dan menyerahkan pertanian ke orang-orang tua, itu mustahil akan maju. Karena apa? Karena anak muda itu yang paling adaptif terhadap teknologi, terhadap pengetahuan. Itu saja kok mau meninggalkan pertanian, maka tidak mungkin pertanian kita akan maju. Jadi kalau pertanian Indonesia mau maju, maka anak muda harus berani tampil di dunia pertanian dengan membuat inovasi baru, membuat teknologi-teknologi baru yang mendukung majunya pertanian. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama.